Jumpa lagi dengan saya Budi Sujati. Hari ini saya akan mencoba mengupas isu-isu yang lagi fenomena, isu-isu yang menjadi topik trending, isu yang menjadi perbincangan bagi para netizen, para masyarakat Indonesia, yaitu isu promosi yang dilakukan oleh para pengelola restoran Holy Wings, restoran yang didirikan oleh Ivan Tanjaya dan Eka Setiawijaya. Ini mempromosikan nama Muhammad dan nama Maria, dua sosok yang dianggap paling suci oleh umat Islam dan oleh umat Kristen. Jelas, kalau dalam umat Islam jelas Nabi Muhammad merupakan salah satu tokoh yang paling dihormati. Sedangkan di umat Kristiani, umat Nasrani, nama Maria merupakan salah satu nama yang menjadi juga saling dihormati, menjadi tokoh yang disegani. Usut punya usut, kenapa umat Islam menjadi marah? Kenapa umat Islam menjadi tidak terima dengan penggunaan promosi yang dilakukan oleh restoran Holy Wings, sehingga beberapa cabangnya termasuk di Jakarta, di Bandung, kemudian di daerah-daerah lain termasuk di kota-kota besar di Indonesia menutup diri atau tokonya ditutup. Kenapa alasannya? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dalam perspektif Islam. Oke? Nah, dalam perspektif Islam sendiri saya mengambil referensinya sebagai perbandingan yang lebih fair. Saya membandingkan tulisannya yang ditulis oleh orang Eropa, oleh orang-orang Barat, yaitu Philip Hitti ya. Philip Hitti, seorang orientalis yang berasal dari Lebanon, dilahirkan di Lebanon, tetapi menjadi guru besar sejarah itu di Amerika, tepatnya di Columbia University. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, saya membandingkannya ini dari bukunya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri tentang Sirah Nabawiyah. Sebenarnya kalau untuk Sirah Nabawiyah banyak ya buku-buku tentang Sirah Nabawi, misalkan Husain Haikal, misalkan Ibnu Jabir At-Tobari, kemudian misalkan ada lagi misalkan Ibnu Hisham ataupun Ibnu Hisham. Tapi karena saya punya buku ini ya, saya mengupas dari buku ini. Oke, dalam perspektif Islam untuk mengawali tentang pro kontra nama Muhammad, mungkin saya sedikit mengambil ayat Al-Quran ya. Ayat Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir al-ayah. Yang artinya kalau tidak salah, artinya itu berbunyi mengatakan bahwa Yas'alunaka, pada keduanya itu terdapat dosa. Apa keduanya itu? Yaitu Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, di antara minuman keras dan judi. Jadi terdapat dosa besar dan juga manfaatnya bagi manusia. Tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jelas, apapun yang dilarang oleh Al-Quran itu bisa kita cerna, bisa kita ambil pelajarannya. Misalkan khamr itu kenapa dilarang? Karena memabukkan. Tetapi khamr juga tidak dilarang manakala ada pengecualian, misalkan untuk kepentingan medis. Tetapi kasus yang terjadi di Holy Wings ini kan hanya untuk senang-senang, hanya untuk nongki-nongki, bahasa anak mudanya nongkrong. Makanya orang yang datang ke tempat-tempat seperti itu, ketika mereka minum minuman keras, apalagi dengan promosi mencatut nama Muhammad, itu jelas dianggap melecehkan umat Islam. Karena di dalam Al-Qur'annya sendiri dijelaskan bahwa sesuatu yang memabukkan itu dilarang atau tidak diperbolehkan. Seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman, kenapa sih promosinya bukan nama Joko, bukan nama Marwar, bukan nama Sirait, bukan nama
Tampu Bolon, bukan nama misalkan Cecep, bukan nama misalkan orang-orang Padang, nama-nama orang Sumba, nama-nama orang Papua. Kenapa? Yang dipakai nama Muhammad. Nah, ini ada beberapa sudut pandang, ada beberapa teka-teki. Kalau dalam versinya oleh umat Islam, terutama yang dikatakan oleh Anwar Abbas sebagai perwakilan MUI mengatakan bahwa ini memiliki agenda tertentu yang ingin menghancurkan umat Islam, yang ingin menghalangi umat Islam, yang ingin meruntuhkan kredibilitas umat Islam. Nah, kembali kepada sejarahnya, dalam buku Hiti dijelaskan bahwa Muhammad itu merupakan sosok yang sangat suci, sosok yang sangat dihormati. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa asal-usul minuman keras yang datang pertama kali di Timur Tengah, terutama di Arab, itu berasal dari orang-orang Yahudi. Awalnya orang-orang Yahudi datang ke daerah Nabi, ke daerah Mekah dan Madinah sebelum Nabi lahir ya. Kemudian minuman ini awalnya berasal dari anggur. Anggur kemudian kemungkinan ya difermentasi. Difermentasi baru setelah itu menjadilah minuman keras. Nah, itu berasal dari situ. Berasal dari Yahudi. Kemudian setelah Islam datang, maka diserukanlah kepada umat Islam bahwa meminum minuman keras itu hukumnya haram. Nah, jelas bahwa orang Eropa saja, orang Orientalis saja itu memberikan pendapat yang fair, pendapat yang tidak menggambarkan Nabi Muhammad itu suka dengan minuman keras. Bahkan saya membaca di sini tidak ada yang menceritakan dari sudut pandang orang-orang Orientalis bahwa Nabi Muhammad pernah meminum minuman keras. Apalagi yang saya bandingkan dengan tulisannya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa karakteristik akhlaknya Nabi Muhammad yang baik, bagaimana sifatnya yang lemah lembut, bagaimana dia menghargai tamu, bagaimana dia melayani tamu, bagaimana sikap dia ke istri. Jelas, ini lebih orisinil lagi. Nah, itulah yang saya bisa gambarkan bagaimana misalkan perspektif Islam dan perspektif sudut pandang orang-orang yang bukan beragama Islam, tapi mereka mengkajinya tentang Islam. Nah, jelas yang lagi ramai tentang promosi yang dilakukan oleh restoran Holy Wings, alangkah baiknya kita mendukung pemerintah agar pemerintah menghentikan sementara kegiatan yang dilakukan oleh restoran Holy Wings agar tidak memunculkan pro kontra, terutama oleh umat Islam atau golongan Islam fundamentalis, umat Islam yang mereka pemahamannya kembali kepada Nabi, pemahamannya kepada Al-Quran dan hadis. Jelas, kalau di Indonesia itu terbagi menjadi dua, Islam fundamentalis dan Islam tradisionalis. Islam fundamentalis itu identik dengan Islam garis kanan, dan Islam tradisionalis itu identik dengan Islam garis kiri. Nah, pro kontra seperti ini, kita sebagai warga biasa, kita sebagai masyarakat sipil biasa, kita harus coba melihat bagaimana umat Islam, reaksinya umat Islam, apakah mereka menolak, apakah mereka tidak menerima, ya seperti itu. Kita kembali ke umat Islam, hargailah sesuatu yang mungkin dianggap melecehkan, sesuatu yang dianggap menghina, sesuatu yang dianggap merendahkan. Hal-hal yang semacam itu kita harus hindari. Semacam apa yang dilakukan oleh Holy Wings ini merupakan tindakan tindakan yang sembrono, tindakan yang kurang baik. Niatnya mungkin baik, niatnya untuk promosi, tetapi objek yang dia promosikan itu kurang tepat, sehingga merugikan Holy Wings sendiri. Oke? Itu saja mungkin yang bisa saya review. Nanti mungkin bisa ada